Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa alil baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Para sahabatku terindah dimanapun berada, pada video kali ini saya khusus akan bercerita tentang cerita-cerita terindah tentang Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2025. Oke, artinya ketika kita lihat timelinenya 28 Oktober 1928, 97 tahun yang lalu telah berlalu. Sekarang generasinya itu sudah sebagian besar sudah meninggal dunia, dan saat ini seketika sudah 97 tahun deklarasi Sumpah Pemuda menyatakan satu tanah air yaitu Indonesia, satu bahasa yaitu bahasa Indonesia telah berlalu. Tentu momen, situasi dan kondisi real sosial politiknya juga telah berbeda ketika itu masih di bawah penjajahan Belanda. Saat ini telah merdeka. Minimalnya kita telah menikmati kemerdekaan sebanyak atau selama 80 tahun. Itu sudah cukup luar biasa untuk usia manusia. Seharusnya kita sudah mengalami kematangan psikologis, kematangan atau pematangan spiritual dan sebagainya, dan juga pematangan daripada sifat karakter sebagai anak negeri ini. Tetapi generasi terus berganti. Pada saat ini kita memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-97, tepatnya pada hari Selasa 28 Oktober 2025. Ada sebuah ironi yang saat ini sedang terjadi atau telah terjadi dan mungkin masih akan terjadi. Ironi yaitu juga tentang kisah-kisah anak muda. Anak muda zaman dulu ketika tahun 2008, anak muda ini berkumpul dengan gagah berani, dengan penuh perjuangan, berani menyatakan Persatuan Bahasa Indonesia. Pada saat itu masih dijajah oleh Belanda. Kita berbahasa Belanda pada waktu itu. Tapi saat ini pemuda kita, khususnya yang akan saya sampaikan di sini adalah sebuah ironi daripada anak-anak muda yang justru bukan malah menjadi pejuang, tapi justru menjadi pemuda yang merongrong negeri ini dengan raihan-raihan prestasi sebagai koruptor termuda di negeri ini. Nah, ini. Jadi pada kali ini saya mengambil daripada beberapa informasi di media sosial yang telah beredar. Ada sejumlah nama para koruptor termuda di Indonesia, dan juga nanti ada koruptor yang usia menengah ke atas atau setengah baya ke atas. Artinya masih termasuk muda. Sini akan saya membacakan beberapa orang yang tercatat sebagai pemegang rekor sebagai koruptor termuda. Di saat mereka masih muda, lantas mereka tertangkap sebagai koruptor di negeri ini. Kita lihat dari yang pertama, yaitu yang bernama Rici Sadian Putra, berusia 22 tahun. Dia menjadi seorang koruptor dengan mengakibatkan kerugian negara sebanyak 389 juta rupiah. Kasusnya yaitu bahwa Rici ini adalah seorang satpam bank yang memalsukan slip penarikan untuk mengambil dana nasabah. Jadi si Rici Sadian Putra menorehkan rekor sebagai seorang koruptor termuda. Meskipun dia hanya sebagai seorang satpam, tapi dia bisa menjadi seorang koruptor yang cukup handal dengan menggunakan jabatannya seorang satpam. Usianya masih 22 tahun. Memegang rekor nomor 2 koruptor termuda di Indonesia, yaitu Nur Afifah Balkis. Usianya 24 tahun. Dia saat melakukan korupsi itu dia sebagai bendahara DPC partai di kota Balikpapan. Dia ditangkap oleh KPK terkait pengadaan barang, jasa dan perizinan. Jadi juara 2 daripada koruptor termuda adalah Nur Afifah Balkis.
sebagai seorang koruptor dalam hal pengadaan barang dan jasa di kota Balikpapan. Koruptor yang ketiga yaitu Adriatma Dwi Putra, berusia 29 tahun. Kalau tadi Nur Afifah Balkis 24 tahun, sekarang yang usia termuda nomor 3, Adriatma Dwi Putra, usianya 29 tahun. Wali kota muda yang terjerat suap proyek infrastruktur bersama ayahandanya. Dan ini kita atau pemirsa boleh membrowsing di media-media sosial tentang kasus apa yang dia lakukan itu. Sebagai seorang wali kota muda, masih berusia 29 tahun, ternyata dia terjerat sebagai seorang koruptor termuda nomor 3. Kemudian kita lihat koruptor termuda lagi nomor 4, yaitu M. Sahrial, berusia 33 tahun, mantan wali kota Tanjung Balai yang terbukti menyuap penyidik KPK dan menerima suap lelang jabatan. Jadi ada yang keempat, yaitu namanya M. Sahrial, koruptor termuda, berusia 33 tahun, menyuap penyidik KPK dan menerima suap lelang jabatan di pemerintahannya. Dan nauzubillah. Kemudian ada yang kelima lagi. Kita nanti setelah kelima baru saya memberikan komentar sederhana saja, yaitu Muhammad Nazarudin. Kita terkenal dulu nama Muhammad Nazarudin. Pada usia 33 tahun dia terlibat kasus korupsi yang membawa sebuah nama partai besar, yaitu dia sebagai bendahara umum partai yang saat itu terlibat sebagai skandal besar seperti proyek Wisma Atlet. Dan itulah 5 orang pemuda negeri kita yang terlibat kasus-kasus korupsi di saat usianya masih muda. Dan kita mengetahui semua itu sudah berjalan lewat kasus hukumnya, tapi berhubungan dengan Hari Sumpah Pemuda yang ke-97, saya mengambil judulnya yang sebagai anomali daripada perjuangan pemuda pada waktu itu, kemudian dengan tingkah laku pemuda pada saat ini. Pada waktu itu berjuang menegakkan negeri, membangun pondasi negeri Indonesia, dan ketika sudah terbangun, inilah pemuda-pemuda kita, termasuk pemudi kita yang menjadi korupsi. Wallahu alam, kalau sana mereka nanti bersatu, para koruptor ini menegakkan negeri tersendiri. Nauzubillah. Tapi semua telah lewat kasus hukumnya. Saya hanya membuat suatu anomali bahwa anak muda itu ketika dulu identik dengan berjuang, berdarah-darah, juga ada juga pemuda-pemuda yang juga menjadi antek-anteknya penjajah, ada juga. Wabil khusus akan menceritakan tentang koruptor-koruptor muda di negeri yang kita telah merdeka ini. Kemudian sini akan saya sampaikan juga masih juga anak muda yang masih terlibat saat ini, yaitu yang pertama masih dalam dugaan korupsi, yaitu Nadiem Makarim. Dia dugaan korupsi Chromebook senilai 1,98 triliun rupiah di saat pemerintahan Pak Jokowi kemarin, tapi masih terduga kasus korupsi. Dia kelahiran tahun 1984, usianya 41 tahun. Tapi kalau seandainya itu dugaan itu menjadi suatu kebenaran, dan sekarang telah menjadi isu bahwa Nadiem Makarim adalah terduga koruptor 1,98 triliun, itu sebuah hal yang besar, dan dia masih usia 41 tahun, masih juga terlalu muda untuk menjadi seorang koruptor. Pak Soekarno menjadi presiden usia 44 tahun. Pak Nadiem Makarim terduga koruptor 41 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita lihat juga mantan wamen kita, Wamen Naker, yaitu Noel Ebenezer, juga terduga kasus korupsi. Masih dugaan, tapi sudah mencuat beritanya kemana-mana. Dia terduga korupsi, memberi gratifikasi dan sebagainya. Usianya masih 50 tahun. Dia kelahiran tahun 1975 dan juga masih tergolong anak muda 50 tahun. Artinya, tidak semua generasi muda itu menjadi hebat ketika dia saat ini bergelimangan harta atau berkecimpung dengan orang-orang kaya dan sebagainya. Dan puncaknya daripada pemuda yang anomali juga sampai dengan saat ini adalah yaitu Pak Pres Gibran Raka Buming Raka. Dia mungkin berhasil menduduki sebagai posisi tertinggi dengan usia yang masih sangat muda,
menjadi, yaitu pada waktu itu 36 tahun dia menjadi wapres, tapi semua orang tahu prosesnya yang melegalkan atau menghalalkan segala cara, yaitu usia 36 yang seharusnya tidak boleh menjadi wakil presiden, dirubahlah sebuah undang-undang itu, dan kita semua mengetahui cerita itu semua. Akhirnya dengan merubah undang-undang oleh pamannya dan disetujui oleh bapaknya dan sebagainya, akhirnya dia jadi wapres. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ini sebuah prestasi? Apakah sebuah pemaksaan terhadap generasi muda yang harus muncul diburu-buru seperti itu, dikarbit dengan cara mengkarbit ketika bapaknya menjadi presiden? Kita tidak membuat kita senang dengan kondisi yang seperti itu. Boleh berhasil, sebagai puncaknya anak muda berhasil, tapi dengan proses yang memang benar-benar diikuti prosesnya. Tidak karbit seperti wapres kita saat ini. Kita lihat, begitu diusut ternyata toh pendidikannya juga tidak luar biasa. Diduga ijazah SMA-nya, apalagi ijazah S1-nya itu ilegal. Artinya tidak terbukti dia ada ijazah tersebut. Hanya ada ijazah SMP yang resmi, yang dibuktikan memang ternyata ada. Jadi SMA dan S1-nya apalagi itu diduga dipalsukan. Tapi dia menjadi wapres saat ini. Memang usia masih sangat muda, 36 tahun sudah menjadi wapres. Tapi dengan posisi seperti ini, dengan proses seperti itu, tentu kita atau saya mewakili sebagai anak muda tidak menyatakan itu sebagai suatu prestasi yang gilang gemilang yang dia hasilkan oleh keringatnya sendiri dengan perjuangan sendiri, tapi dengan cara merekayasa undang-undang, dengan cara merekayasa konstitusi, dan itu suatu perbuatan yang ilegal untuk menjabat sebagai posisi nomor 2 di negeri ini, sebagai orang nomor 2 di negeri ini. Kalau kita ambil kesimpulan bahwa generasi muda di usia 80 tahun Indonesia Merdeka ini ada 7 orang terkenal sebagai koruptor termuda, dan juga ada 1 orang yang dianggap positif mempunyai nilai sebagai wapres dengan usia 36 tahun menjadi wapres, tapi kasusnya, tapi prosedurnya, tapi persyaratannya ilegal. Wallahu a'lam bishawab. Artinya pemuda-pemudi Indonesia bersatu, pemuda-pemudi Indonesia bergerak, Indonesia bersatu. Ini harus bersatu, tapi dalam hal-hal yang positif, jangan hal-hal yang negatif. Kita telah lihat 7 orang pemuda menjadi koruptor dari usianya yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian 1 orang yang dianggap prestasi yaitu Gibran, tapi dengan proses yang ilegal, logging dikatakan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini menjadi introspeksi bagi kita para generasi muda. Mau berprestasi, gunakanlah prestasi dengan jalur yang benar. Mau menjadi terkenal, gunakanlah dengan jalur yang sangat terkenal, dengan hal-hal yang positif. Jangan menghalalkan segala cara, jangan dusta sana dusta sini, membohongi sertifikat, membohongi dokumentasi yang sangat penting untuk kita menduduki jabatan tersebut. Itu merupakan suatu cara yang haram untuk dilakukan. Bukan hanya untuk para pemuda saja, tapi untuk para orang-orang tua juga. Ketika syarat-syarat itu dipalsukan untuk mencapai suatu kedudukan publik yang apapun polanya, itu tetap dinyatakan haram. Jangan sampai Indonesia ke depan menjadi sebuah negara yang diselenggarakan oleh para orang-orang yang menduduki posisinya dengan secara haram. Kalau secara haram posisi itu diduduki oleh orang-orang yang memalsukan semua dokumennya, artinya negeri ini akan menjadi sebuah negeri yang haram untuk hidup di negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur ini. Nauzubillah, jangan sampai negeri kita menjadi sebuah kutukan karena diselenggarakan oleh para penyelenggara negara yang haram. Artinya, para anggota DPRD, pejabat-pejabat di semua tingkatan, kembalilah kepada jalur yang benar-benar murni. Jangan keharaman, jangan kepalsuan, jangan merekayasa yang Anda gembor-gemborkan untuk mencapai prestasi Anda. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Sumpah Pemuda ke-97 1928-2025. Semoga pemuda-pemudi Indonesia bersatu
pemuda-pemudi Indonesia bergerak, maka Indonesia akan bersatu menuju kesejahteraan yang bersama, adil dalam kesejahteraan, sejahtera dalam keadilan, dan cerdas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetap dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia dan demokratis, bukan dinasti. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.